Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen pembimbing mata kuliah keperawatan dewasa, Ibu Eka. Di sini kami akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai sistem imun pada pasien HIV dan AIDS. Aulia Fauzia. Yang kedua saya sendiri, Salma Putri Maharani. Yang ketiga ada Wahyu Dwi Kurniawan. Definisi virus imunitas manusia. Human Immunodeficiency Virus. Defisiensi sindrom adalah kumpulan gejala kerusakan sistem kekebalan tubuh yang bukan disebabkan oleh penyakit bawaan, namun disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Bisa dibilang, AIDS sendiri merupakan fase paling parah dari HIV. Kemudian ada penyebab HIV dan AIDS. Yang pertama ada dari transmisi seksual. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks seksual yang terinfeksi dengan mukosa dan jaringan yang terluka. Kemudian yang terakhir ada transmisi vertikal. Infeksi HIV dapat terjadi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk selanjutnya bisa dibaca oleh Mas Wahyu. Faktor risiko yang dapat memicu penyebab HIV dan AIDS. 1. Bergonta-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual serta tidak menggunakan alat kontrasepsi. 2. Menggunakan jarum suntik yang telah dipakai oleh orang lain. 3. Menggunakan alat makan bersama-sama dengan penderita HIV. 4. Transfusi darah yang alatnya tidak steril. 5. Mengidap penyakit STD atau penyakit menular seksual lainnya. 6. Ibu hamil dengan infeksi HIV berisiko mentransmisikan HIV ke janin atau bayi. Gejala HIV dan AIDS. Tahap 1 atau infeksi HIV akut. Virus HIV baru menjangkit tubuh penderita. Umumnya pada tahap pertama ini gejala HIV belum muncul di tahun-tahun awal. Tahap kedua atau infeksi HIV kronis. Gejala HIV yang timbul masih serupa dengan tahap pertama. Tahap kedua ini biasanya akan berlangsung kurang lebih selama 10 tahun. Apabila tidak menjalani pengobatan, pada tahap kedua ini virus akan mulai menyebar dan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Tahap ketiga masuk ke tahap AIDS. 1. Demam yang berkepanjangan bahkan bisa sampai lebih dari 10 hari. 2. Tubuh selalu merasa lemas dan tidak berdaya. 3. Kesulitan untuk bernapas. 4. Mengalami gangguan diare kronis dan terjadi dalam kurun waktu lama. 5. Mudah terserang infeksi jamur pada mulut, tenggorokan, dan alat kelamin. 6. Berat badan turun drastis karena kehilangan nafsu makan. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada tes antibodi, tes antigen, pemeriksaan CD4, pemeriksaan HIV/RNA. Apabila klien sudah dipastikan menderita penyakit HIV/AIDS, maka akan diberikan penanganan medis. Meskipun penyakit HIV adalah kondisi yang belum ditemukan obat untuk menyembuhkannya, tetapi ada terapi antiretroviral atau ARV sebagai langkah pengobatan HIV dan AIDS dengan memperlambat perkembangan virus HIV.
Komplikasi. 1. Infeksi pada hati, hepatitis atau terutama hepatitis B dan hepatitis C. Infeksi pada otak, meningitis Cryptococcus. Yang ketiga, infeksi pada paru-paru, tuberkulosis, pneumonia berulang. Yang keempat, infeksi pada kelamin, kandidiasis, herpes simplex, infeksi HPV. Yang kelima, infeksi pada saluran pencernaan, Cryptosporidosis. Pencegahan HIV. Menggunakan kondom saat berhubungan seksual, tidak melakukan hubungan seksual dengan banyak pasangan, tidak melakukan hubungan seksual saat mengalami infeksi kelamin, mempertimbangkan sunat bagi laki-laki, menghindari penggunaan obat-obat terlarang, menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian. Baik, sekian dari penugas kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.